Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan NIM 2024 012 0022 program studi teknik elektro. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai probabilitas dan statistika ya. Bab 1 yaitu konsep dasar dari statistika. Di sana akan dijelaskan mengenai apa itu statistika, pengertiannya, kemudian juga ada jenis-jenis statistika. Lalu kita akan belajar mengenai populasi dan sampel serta jenis data ya. Dan juga skala pengukuran. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas yang seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai konsep dasar statistika. Jadi pertama di sini adalah statistika itu adalah suatu disiplin ilmu yang penting gitu ya, antara lain untuk memperbaiki teori-teori statistika yang sudah ada ataupun sumber gambaran tentang hasil penelitian statistika gitu. Statistika ini berkaitan dengan apa sih? Nah, berkaitan dengan pengumpulan data ya, data informasi atau enggak data keterangan gitu, dan penyajiannya. Jadi dikumpulin, kemudian diolah dan disajikan. Nah, itu adalah disiplin ilmu dari statistika gitu. Nah, di sini penyajiannya bisa dalam bentuk daftar, tabel gitu ya, atau enggak atau tidak diagram, grafik gitu, untuk memudahkan dianalisa gitu dan nanti diambil kesimpulannya. Nah, perbedaan pengertiannya gitu ya, kaitannya dengan matematika, statistik, dan statistika itu apa gitu ya. Kalau matematika ini ilmu yang sifatnya jelas gitu ya dan pasti gitu, eksak gitu ya. Nah, kalau statistik ini adalah kumpulan data, bilangan maupun non bilangan gitu ya, yang disusun jadi tabel atau diagram yang menggambarkan suatu permasalahan gitu. Nah, sedangkan statistikanya itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara mengumpulkan datanya, cara mengolah datanya, cara analisa datanya gitu. Jadi statistik itu adalah semacam outputnya gitu ya. Nah, proses untuk mengeluarkan output itu adalah statistika namanya gitu. Oke. Nah, di sini ada contoh nih. Misalnya 40% ya, 40% siswa nilai matematika kurang dari 6,5. Maka nilai 40% itu statistiknya gitu. Nilai statistiknya itu bersifat probabilitas gitu, berhubungan dengan peluang atau kemungkinan. Lalu ada dua jenis statistika gitu ya. Yang pertama itu deskriptif dan yang kedua adalah induktif atau inferensial. Deskriptif ini adalah tahap statistika yang hanya melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Jadi dia hanya menampilkan diagram batang, diagram titik, tabel distribusi, jadi atau enggak batang atau tidak diagram batang daun gitu. Jadi hanya menampilkan informasi saja gitu. Nah, kalau induktif ini berkaitan juga dengan kesimpulan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan analisa atau penentuan keputusannya gitu ya. Makanya dia lebih lebih dalam gitu pembahasannya dibanding yang deskriptif gitu. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai populasi dan
sampel contoh kalimatnya gini ya, ada 5 juta penduduk Indonesia mahir bahasa asing. Nah, ini apa ya, ada 5 juta gitu. Nah, 5 juta ini penduduk 5 juta ini adalah sampel, sedangkan penduduk Indonesia itu adalah populasi gitu. Iya, dari sini ya. Nah, juga ada 80% penduduk Pulau Jawa menggunakan motor merek X gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari populasi dan sampel gitu. Nah, ini apa ya namanya? Kalimat yang mengenai himpunan universal gitu ya. Nah, ini kayak penduduk Indonesia, penduduk Pulau Jawa gitu ya. Nah, ini dinamakan populasi gitu. Nah, populasi gitu ya. Nah, untuk keperluan pengambilan sampel itu himpunan yang bagian dari populasi gitu. Nah, metode statistika dengan cara mengambil sampel ini adalah namanya sampling. Ya, nilai yang dihasilkan itu adalah nilai statistik gitu, dan untuk nilai populasi itu disebut parameter. Oke. Nah, di sini juga ada jenis data gitu ya. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kuncinya kalau kuantitatif ini pasti berhubungan dengan angka, kumpulan-kumpulan angka gitu, kumpulan angka gitu ya. Nah, untuk kuantitatif pun dibedakan jadi dua gitu ya, ada data diskrit gitu dan data kontinu. Ini sudah sebenarnya ini ada mata kuliah lain ya mengenai matematika diskrit atau mengenai kalkulus ya, data-data kontinu gitu. Ada juga data kualitatif. Data kualitatif ini data yang berdasarkan atribut, jadi bukan angka itu. Kayak seperti senang, amat senang, kurang senang, tidak senang, kayak enak, lumayan, tidak enak. Nah, ini kualitatif gitu. Nah, untuk keperluan perhitungan maupun analisa ini biasanya lebih ke data kuantitatif gitu ya. Apa namanya? Karena ada untuk memudahkan perhitungan gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada cara dapetin datanya. Ini ada data primer dan data sekunder. Data primer ini biasanya dihasilkan dari sumbernya langsung. Kita melakukan wawancara gitu dengan lawan narasumber kita. Nah, ini berarti kita langsung dapetinnya. Ada juga yang penyebaran kuesioner. Kuesioner tuh ke sampling yang kita tuju gitu ya. Kita kasih kuesionernya, lalu kita dapetin feedbacknya langsung. Nah, ini kita primer gitu ya, masih primer. Atau kita pengukuran langsung. Jadi kita melakukan suatu penelitian atau pengujian gitu ya. Nah, ini kita langsung melakukannya gitu, sehingga didapatkan data-data yang langsung dari sumbernya, yaitu data primer. Ada lagi cara memperolehnya, yaitu sekunder. Sekunder ini kita ambil atau kita kutip lah gitu ya dari pihak lain gitu, misalkan dari koran, jurnal, publikasi atau penelitian pihak orang lain gitu ya. Kita cari referensi-referensi. Nah, ini namanya sekunder begitu. Nah, kemudian kita terakhir mengenai skala pengukuran. Skala itu adalah suatu nilai gitu biasanya ya, suatu nilai dari proses pengukuran. Jadi nilainya berapa, nah ini yang diukur itu, nah ini namanya skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini pengertiannya adalah tentang cara bagaimana mengukur suatu variabel
Gitu ya, cara mengukur suatu variabel lalu mendapatkan hasilnya. Nah, ini adalah skala pengukuran. Terdapat 4 jenis nih, ada skala pengukuran. Skala nominal, ini udah pasti ya, nominal itu udah pasti berhubungan dengan angka gitu. Dengan angka dan apa ya namanya? Angka ini tidak bertingkat atau tidak memiliki tingkatan. Jadi seperti 1 meter atau tidak apa ya, golongan darah gitu. Misalkan golongan darahnya A, B, O gitu. Nah, ini kan tidak ada tingkatan yang mana lebih tinggi A dulu lebih baik, belum tentu gitu ya. Kemudian ada juga yang apa namanya, pengukurannya mungkin panjang, pendek gitu. Nah, seperti itu yang tidak ada tingkatannya gitu. Lalu ada juga yang skala ordinal. Skala ordinal ini mengandung tingkatan. Tingkatan itu artinya yang paling bawah biasanya lebih rendah atau yang di atas itu lebih tinggi seperti suhu ya. Pastikan suhu itu dari terendah 0 misalkan sampai 100 derajat gitu. Ada juga yang dari minus gitu kan. Cuman itu menandakan bahwa semakin rendah suhunya itu berarti semakin dingin, semakin besar nilainya itu semakin panas gitu. Jadi itu adalah suatu peningkatan. Lalu ada juga skala internal. Skala internal ini ditambah sifat gitu ya, sifat jarak atau internal. Jadi seperti apa ya, usia gitu, usia pasien berdasarkan apa namanya, harga obat gitu, harga pelayanan medis berdasarkan usianya gitu. Misal usia sudah sepuh gitu ya, 50 sampai 60 tahun, ini apa ya namanya, pasiennya ada 10 orang gitu. Kemudian apa namanya, usia 70 sampai 80 ini ada 2 orang. Nah, ini menandakan dia itu adalah skala interval gitu, menggunakan skala interval. Ada juga skala rasio gitu. Nah, skala rasio ini dia itu mengandung interval gitu ya, tetapi dia juga mampu memberikan keterangan tentang nilai tersebut gitu ya. Dan apa ya namanya, sudah pasti ada nilainya gitu, walaupun 0 ya bukan kosong tapi ada nilainya 0 gitu. Contoh skala rasio itu mungkin suatu apa ya namanya, ya kalau yang secara ini rasio itu seperti gambar gitu kali ya. Jadi 1 banding 10 gitu. Jadi artinya 1 meter yang ada di gambar itu mengartikan 10 meter yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Nah, sudah semuanya dijelaskan. Terima kasih. Kita cukupkan ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk Ibu dosen pembimbing dan juga rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.